Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Misteri Pojok bareng gue Bang Jeb. Apa kabar kalian semua? Semoga nonton video ini sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya. Nah guys, ini lanjutan kemarin kisah si Andi guys ya, di part 2. Yang belum nonton, gua taruh linknya di deskripsi. Oke, sekarang begini ceritanya. Akhirnya Andi bangun dan melihat tidak ada Juleha. Yang tersisa hanya bunga Kamboja. Akhirnya si Andi pun bertanya ke sekeliling, ke belakang dia. Bertanya dia dengan, "Mas, ini yang sebelah gua gimana mas? Tadi bukan ada sebelah gua cewek?" Dan yang lain tuh menjawab, "Tidak ada, dari tadi lu sendiri aja bang." Lah terus sebelah gua tadi siapa? Nah itu juga bingung bang yang lain, soalnya pada ngeliatin lu tuh ngomong sendiri. Akhirnya Andi pun disitu bingung. Di dalam perjalanan masih setengah jalan dan akhirnya sampai juga di Andi pun merenung, terdiam karena dia sedang menunggu Asep dan Vina. Lambat tahun 15 menit, 20 menit, 25 menit. Asep dan Vina pun tidak datang. Dia masih memikirkan, memegangkan bunga Kamboja itu. Ini si Juleha, apa ya tandanya? Dia malah, ini si Andi yang penasaran guys. Nah, pas dilihat-lihat lagi nggak taunya si Asep pun datang dengan Vina mengagetkan si Andi. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu lagi mikirin apa, Di? Asep pun bertanya seperti itu. Enggak, gue nggak mikirin apa-apa, Di. Nih, soalnya ntar dah gue ceritain dah. Ayo, gue lagi pusing berat nih. Andi pun berkata seperti itu. Akhirnya bunga Kamboja dimasukin tas dan dia pulang. Jalan, di sepanjang jalan tuh Vina bertanya-tanya bagaimana perjalanannya tadi. Ya tadi kan gue sempat ketemu sama perempuan. Akhirnya Andi cerita di situ sama Vina dengan gestur yang seperti orang bingung, seperti orang kayak nggak percaya. Padahal rencana Andi itu, si Juleha itu mau dikenalin sama Asep sama si Vina posisinya tuh. Tapi berkata lain, karena situasinya tidak memungkinkan untuk memperkenalkan, akhirnya Andi pun berbicara, udah nanti gue ceritain di rumah aja ya, kita sambil ngetes sambil ngopi, soalnya gue lagi bingung nih, siapa tahu aja gue cerita sama lu berdua ada solusinya. Akhirnya lambat 15 menit kemudian nyampe juga di rumah neneknya itu. Nah, singkat cerita, Andi nyampe, beres-beres, menaruh-naruh tas, pakaian yang tadi dia bawa dari Tangerang. Dan si Andi pun mengajak Vina sama Asep duduk di belakang halaman rumah. Guys, sini deh guys, gue mau cerita nih. Lu boleh percaya, boleh enggak guys. Soalnya ini yang gue alamin seperti nyata dan tidak nyata. Akhirnya Asep dan Vina pun penasaran. Lu mau cerita masalah apa, Di? Masalah di perjalanan atau masalah di mana nih? Atau masalah lu waktu di Tangerang? Ini cerita masalah di perjalanan dari Tangerang sampai ke ya. Nah, singkat cerita, akhirnya Andi cerita dari awal sama Asep dan Vina. Tapi posisinya si Vina itu belum datang, dia sedang menyiapkan teh hangat untuk dihidangkan mereka bertiga. Datanglah si Vina dan mulai
duduk bareng-bareng mereka bertiga untuk membahas masalah Juleha. Nah, Andi akhirnya memulai cerita dari pertama ketemu Juleha. Nah, Andi cerita mulai pertama ketemu Juleha. Nah, Asep pun menyimak cerita dari Andi. Vina pun bertanya akhirnya di situ, "Di, lu udah salaman belum sama tuh cewek?" "Ya udah lah Vin, orang gua udah salaman." Nah, cuman yang gua habis pikir itu si Juleha itu nggak pernah mau banyak omong, gua mulu yang nanya. Nah, posisinya tuh di situ yang bikin Andi bingung sekarang. Terus akhirnya lu bertanya apa, dia tujuannya mau kemana? Dia bilang, Juleha pun bilang dia cuman mau ngasih tahu ke keluarganya dia nggak akan pulang lagi. Ternyata rencana gua itu pengen dateng bareng sama Juleha, karena kan kebetulan kan satu arah tuh. Aku pengennya tuh janjian tadinya balik ke Tangerang bareng sama dia. Nah, ini sekarang Julehanya tuh nggak ada. Pas gua tidur, tahu-tahu udah jadi bunga Kamboja ini. Kira-kira lu berdua bisa bantu gua nggak nih, Sep, Vin? Dari bunga Kamboja ini apakah ada petunjuk masalah Juleha? Asep pun menjawab, wah, kayaknya ini bisa diomongin sama orang yang pinter atau orang yang bisa seperti itu. Singkat cerita, Andi pun bertanya lah sama Asep dan Vina, ini masalah ini kita bertiga aja nih yang tahu ya, jangan sampai orang luar tahu, kecuali yang tujuan buat ke temen lu nih, Sep, yang bisa tahu apa arti dari bunga Kamboja ini, apa pesan dari bunga Kamboja ini. Andi pun ngomong seperti itu ke Asep. Ya udah Andi, gua telepon dulu dah temen gua dah kan. Akhirnya ditelepon lah itu temennya itu. Sekali tidak diangkat, telepon lagi 2 kali tidak diangkat. Akhirnya pas ketiga kalinya diangkat lah itu sama temennya si Asep. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya nih bro, ada yang mau gua tanya nih bro. Kenapa tuh Sep? Ini saudara gua kan habis dari Tangerang menuju ke sini nih. Nah, kira-kira ini ada masalah. Masalahnya yang di luar nalar lah, ibaratnya seperti itu. Oh, tapi nggak bisa sekarang-sekarang nih Sep, soalnya gue lagi di tempat saudara-saudara gue. Ya, kira-kira lu bisa kapan? Nah, nanti lusa gue kabarin Sep. Kalau emang lusa gue udah di rumah, standby aja lu. Nah, di situ Andi pun tidak sabar. Lu tanya Sep, dia di mana Sep? Kalau masih daerah sekitar sini kita samperin aja, gak usah lama-lama lagi. Gue penasaran banget nih apa arti dari bunga Kamboja ini. Dan Asep pun langsung bilang ke temennya, yaudah nanti lusa kabarin aja bro ya, biar supaya saudara gue ini tahu apa artinya yang peninggalan perempuan ini. Ya udah nanti lusa gue kabarin. Nah, singkat cerita, akhirnya sudahlah tepat di waktu perjanjian sama temennya si Asep ini yang katanya dia orang pinter. Ya, singkat cerita, Asep pun janjian lah sama dia, telepon. Bro, gimana bro? Bisa nggak ketemu hari ini? Dan ternyata tidak bisa. Soalnya saudaranya temennya Asep ini lagi ada musibah juga. Di situ Vina pun mulai curiga sama si Andi. Ini si Andi kenapa ngotot sekali? Apa ada masalah pribadi nih si Andi sama si Juleha ini sampai Juleha kabur? Nah,
Karena si Asep sama si Vina itu mengiranya Juleha itu sebenarnya manusia biasa. Tapi si Andi ini mengiranya dia bukan seperti manusia biasa. Karena di dalam bis itu tidak ada yang bisa melihat Juleha. Oke, nah singkat cerita, akhirnya Andi pun sudah mulai habis waktu liburannya. Dan kabar pun temennya si Asep ini nggak ada juga. Kita masih penasaran semua bertiga ini tentang pesan dari bunga Kamboja ini. Nah, ini mau dibawa kemana bunga Kamboja ini? Nah, bunga Kamboja ini sedangkannya dibawa kemana-mana sama si Andi terus. Ditaruh di tas Andi itu, yang tas kecil. Nah, singkat cerita, akhirnya malam pun tiba. Pas janjian hari itu sama si orang bisa itu temennya Asep. Karena di situ Andi lelah tidur karena dia yang sekarang penasaran. Bukan si Julehanya ini yang penasaran, tapi si Andinya yang penasaran. Nah, singkat cerita, Andi pun malah bermimpi juga akhirnya di situ. Dia tidur, bermimpi bertemu sama Juleha. Nah, bertemunya pas di bis lagi, tapi posisinya Juleha, si Andi ini pas pulang arah ke Tangerang. Dia pamit sama Asep sama Vina. Nah, di dalam bis ternyata si Andi tuh udah ngeliat Juleha. Lah, si Juleha tuh, kira gue ketemu juga nih. Singkat cerita, samperinlah si Juleha ke bangku tersebut. Tapi ternyata si Juleha diam dan membisu, sama sekali tidak mau ngomong. Dia cuman mangguk aja. Si Andi pun penasaran, bertanya lagi. Dan di situ cuman ada jawaban dari si Juleha. Terima kasih ya, selama ini sudah menjagai aku. Nah, di situ si Andi pun akhirnya bangun dan dia baru sadar, maksudnya apa nih Juleha yang ngomong seperti terima kasih ya sudah menjagai aku. Padahal di satu sisi Andi itu sama sekali tidak menjaga Juleha, tapi dia malah bilang terima kasih. Nah, di satu sisi Andi masih penasaran, ingin tahu sekali bunga Kamboja ini tujuannya itu apa yang ditinggalin sama Juleha. Pesan kesannya itu sampai sekarang belum ada. Nah, oke guys, gimana ceritanya? Jangan lupa like, comment, and subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.